Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Pada video kali ini kita akan melanjutkan project kita untuk membuat sistem informasi penyewaan lapangan futsal. Kita sekarang berada di video yang ketiga. Jadi di video pertama kita udah bikin activity diagram, video kedua kita udah bikin ERD. Nah, ERD-nya udah jadi, sekarang kita akan bikin database-nya. Database-nya kita akan bikin di PHP MyAdmin. Di sini saya pakai exam. Jadi kalian kalau belum ada exam, kalian bisa search di Google, download, install. Kemudian kalian start yang Apache dan MySQL. Setelah udah di start, kalian langsung aja masuk ke localhost /php myadmin. Kayak gini, terus di enter aja. Cuma karena saya udah ubah portnya, jadi saya harus ketik portnya di sini. Localhost php myadmin, nanti akan muncul seperti ini. Jadi dari ERD yang udah kita buat, ini akan dijadikan referensi untuk pembuatan database kita. Nah, ini untuk tampilan dari PHP MyAdmin. Ketika di enter, dia akan langsung muncul seperti ini tampilan awalnya. Nah, di sebelah kiri ini ada database yang udah saya buat. Jadi untuk membuat database baru, kita cukup klik new di sini. Kemudian saya langsung masukin aja nama database-nya, terserah mau apa. Mungkin saya akan kasih nama futsal. Ini nggak usah dirubah-rubah, langsung kita create aja. Nah, dalam database terdiri dari tabel-tabel. Kita di sini belum punya tabel, tapi kita lihat di sini ERD kita ada 4 entitas, ada 4 tabel, yaitu pelanggan, staff, penyewaan, dan lapangan. Yang masing-masing tabel punya beberapa atribut. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam database, disebutnya kolom. Kita balik lagi ke PHP MyAdmin, kita bikin tabel yang pertama yaitu pelanggan. Terdiri dari 4 kolom, 4 atribut. Sini saya kasih nama pelanggan. Ini number of kolomnya, berapa jumlah kolomnya. Kolom atribut sama aja, kita pakai 4. Oke, tekan go. Sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan tanggal daftar. ID pelanggan integer, biarin dulu. Nama pelanggan, kemudian nomor telepon, terakhir tanggal daftar. Kayak gini dulu. Kemudian kita lihat tipe datanya. Ini yang di sebelah kanan adalah tipe datanya. Kalau di kiri nama kolom, kanan tipe data. Untuk ID pelanggan, tipe datanya integer 10 karena dia angka. Integer udah betul. Kalau integer sebetulnya nggak perlu dikasih jumlahnya berapa, itu nggak masalah. Defaultnya 11. Kemudian kita geser ke kanan karena kita pengennya auto increment. Auto increment tuh maksudnya dia angkanya akan nambah satu ID-nya gitu. Jadi dia akan generate default ID berdasarkan yang terakhir. Jadi kalau misalkan data baru, maka ID-nya akan 1. Kemudian kalau ada masuk data baru lagi, ID-nya 2 dan seterusnya. Itu pakai auto increment. Jadi kita nggak perlu generate ID lagi, si database-nya yang akan generate sendiri. Kemudian cukup untuk ID pelanggan, kita lanjut ke nama pelanggan. Nama pelanggan dan nomor telepon pakai varchar. Kalau nama pelanggan varchar 50, nomor telepon 15 cukup. Kita ganti dulu jadi varchar nama pelanggan 50 ya. Kalau nomor telepon 15 cukup. Terakhir tanggal daftar, kita pakai timestamp. Di sini ada timestamp. Kemudian kita pengen dia yang generate adalah si database-nya. Ketika datanya masuk, langsung dicatat sama database-nya. Ini tanggal berapa, jam berapa. Pakainya yang default sini, pilih yang current timestamp paling bawah. Oke, udah cukup. Kita scroll ke bawah, kita tekan save. Jadi deh. Nih, di sebelah kiri kita bisa lihat
database futsal punya satu tabel namanya pelanggan. Dalam tabel pelanggan ada 4 kolom, seperti itu. Untuk tabel pelanggan udah jadi, kita lanjut ke tabel staff. Tabel staff ada 3 kolom. Staff. Ini ada ID staff. Kita lihat lagi ID staff, nama staff, nomor telepon. Nomor telepon staff. ID staff sama, kita pengen auto increment. Otomatis dia jadi primary key. Untuk nama staff, nama nggak mungkin pakai huruf, nggak mungkin pakai angka, pasti huruf. Kita pakai varchar. Varchar 50 sama 15 sama kayak si pelanggan. Ini defaultnya muncul 4 isian ya, tapi kalau misalkan kita cukup 3, yang ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, langsung save aja, dia akan munculnya cuma 3. Terus lanjut lapangan dulu deh. New lapangan. ID lapangan. Ini ID lapangan udah betul, auto incrementnya jangan lupa. Ini saya kecilin dulu deh. Auto incrementnya jangan lupa dinyalain. Kemudian apalagi? Nama lapangan, deskripsi, harga ya. Nama lapangan, varchar. Varchar berapa tuh? 20 cukup kali ya nama lapangan. Kemudian deskripsi. Deskripsi kayak yang di video sebelumnya, yang pas kita bikin IRD. Kemungkinan kan panjang, kita bisa pakai tipe data teks. Cuma sayangnya di Visual Paradigm nggak ada tipe data teks. Tapi kalau di database, khususnya PHPMyAdmin ya, ada tipe data teks. Itu buat nyimpen varchar, tapi ya nggak ada batasan. Kayak gitu. Lanjut deskripsi harga. Harga pakai integer karena di angka. Jadi ini udah cukup, kita klik save. Kemudian kita ini panahnya klik lagi biar dia muncul sebelah kirinya. Terakhir kita bakal bikin penyewaan, tabel penyewaan. Ini nama tabelnya. Yang pasti ada ID penyewaan. Kemudian auto incrementnya jangan lupa. ID pelanggan, ID staff, ID lapangan. ID pelanggan, ID staff, karena dia foreign key ya jatuhnya ya, karena dia akan nge-refer ke tabel lain, jadi kita nggak perlu nyalain auto increment. Dan karena ID ini nih, 3 ID ini juga integer, kita nggak perlu ganti ininya, ID pelanggan, ID staff, ID lapangan. Itu nggak perlu diganti tipe data ataupun value-nya. Nah, ini kan 4 nih, sedangkan kita punya atribut masih kurang 1, 2, 3, 4, 5, masih kurang 5 lagi. Caranya di atas nih ganti jadi add 5 kolom, tekan go. Terus dia akan nambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut, waktu mulai sewa, waktu selesai sewa, dua-duanya time. Geser ke bagian date and time, pilih time, karena kita pengen ada jamnya. Atau kalau misalkan kita mau date time juga lebih bagus ya, ada tanggal, ada waktunya juga. Saya lupa deh kemarin di Paradigm ada nggak ya pilihan tipe data date time. Kita coba pakai date time aja deh. Kemudian point integer, waktu submit, dan metode pembayaran. Point integer, waktu submit, kita pengen dia timestamp, dan defaultnya nih
kita rubah jadi current timestamp biar database-nya yang nyatet. Kemudian metode pembayaran varchar aja. Varchar di 15 ya, mungkin cukup. Nah, ini saya ada ketinggalan kayaknya. Setelah dipikir-pikir, kan kalau pelanggan nyewa, dia dapat poin nih. Nah, poinnya itu otomatis harus disimpan dong sama si pelanggan. Berarti si entitas ini seharusnya juga menyimpan poinnya ya. Total poin dia punya ada berapa? Defaultnya 0. Nah, kita tambahin deh satu kolom di tabel pelanggan untuk menyimpan poinnya dengan defaultnya 0. Caranya, klik dulu di tabel pelanggan, masuk ke structure. Kalau kita mau ngelihat datanya cukup ke browse, tapi kalau kita mau robah structure-nya, kolom-kolomnya kita mau robah, kita masuk ke sini, kemudian add satu kolom setelah tanggal daftar. Terserah mau ditaruh di mana. Cuma mungkin saya taruh di akhir aja. Saya tekan go. Kemudian di sini saya ketik dia namanya total point dengan tipe data integer, defaultnya as defined, saya pengen dia defaultnya 0. Tekan save aja. Dia akan menjalankan query alter table. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nge-query untuk ubah tabelnya. Kita klik browse. Nah, kolomnya jadi ada 5. Mungkin kalian kalau mau revisi dulu IRD-nya. Seperti itu, kita udah bikin nih database futsal dengan 4 tabel yang masing-masing punya beberapa atribut. Dan video ini mungkin akan kita lanjutkan dengan memilih template ya. Kita kan membangun web application dengan PHP. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas template-nya dan akan mulai ngoding. Jadi untuk tutorial pembuatan database sampai di sini dulu. Semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.